Negara Yunani dikenal sebagai negeri para dewa, karena merupakan tempat lahirnya mitologi Yunani kuno yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dalam kepercayaan masyarakat Yunani kuno, para dewa dan dewi dipercaya tinggal di Gunung Olympus, gunung tertinggi di Yunani, dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Tokoh-tokoh seperti Zeus, Athena, Apollo, dan Poseidon menjadi bagian penting dalam cerita-cerita mitologis yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai pusat pertama kalinya filsafat dilahirkan. Tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berasal dari Yunani dan memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran manusia tentang etika, logika, dan pengetahuan. Kota Athena menjadi pusat utama perkembangan filsafat, tempat di mana gagasan dan debat intelektual tumbuh secara terbuka. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Yunani, seperti letak geografi, keindahan alam, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Secara geografis, Yunani berada di bagian tenggara benua Eropa. Negara ini terletak di ujung selatan semenanjung Balkan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Albania di barat laut, Makedonia Utara dan Bulgaria di utara, serta Turki di timur laut. Yunani memiliki luas wilayah sekitar 132.000 km persegi, dengan daratan utama yang bergunung-gunung serta ribuan pulau yang tersebar di Laut Aegea dan Laut Ionia. Letaknya yang strategis menjadikan Yunani sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Afrika. Selain itu, posisinya di kawasan Mediterania menjadikan negara ini memiliki iklim yang khas dan peran penting dalam jalur perdagangan laut sejak zaman kuno. Jumlah populasi negara Yunani diperkirakan sekitar 10 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah daratan utama, dengan konsentrasi tinggi di kota-kota besar seperti Athena dan Thessaloniki. Pertumbuhan penduduk Yunani tergolong lambat, bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat rendahnya angka kelahiran dan peningkatan emigrasi. Secara etnis, sebagian besar penduduk Yunani adalah orang Yunani atau mereka sering menyebutnya Hellenes, yang mencakup lebih dari 90% dari total populasi. Mereka memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan agama. Selain kelompok mayoritas ini, terdapat juga minoritas etnis kecil seperti Makedonia Slavia, Albania, Turki, Romani, dan beberapa komunitas imigran dari Asia dan Afrika. Mayoritas penduduk Yunani menganut agama Kristen Ortodoks. Agama ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan diakui secara resmi oleh negara sebagai agama utama. Lebih dari 90% warga Yunani adalah penganut Ortodoks. Gereja Ortodoks berperan besar dalam tradisi, perayaan keagamaan, dan kegiatan sehari-hari. Hari besar seperti Paskah dan Natal Ortodoks dirayakan secara luas dan menjadi bagian penting dari budaya nasional. Selain Kristen Ortodoks, terdapat minoritas kecil yang menganut agama lain seperti Islam, Katolik, dan Yahudi. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah tertentu. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Yunani, yang digunakan oleh hampir seluruh penduduk negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah dan pemerintahan. Bahasa Yunani memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak ribuan tahun lalu, dengan bentuk tulisan yang pertama kali muncul dalam aksara linear B. Bahasa ini telah berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan banyak istilah di bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Selain bahasa Yunani, sejumlah orang di Yunani juga berbicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang cukup umum digunakan di kalangan generasi muda dan di sektor pariwisata. Di beberapa wilayah, terdapat komunitas yang berbicara bahasa minoritas seperti bahasa Albania dan bahasa Turki, tetapi secara keseluruhan, bahasa Yunani mendominasi kehidupan sosial dan budaya di negara ini. Ekonomi Yunani sangat bergantung pada sektor jasa, terutama di pariwisata menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara. Yunani adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di Eropa, terkenal dengan warisan sejarah,
keindahan alam, serta pantai-pantai yang menakjubkan. Setiap tahun, jutaan wisatawan mengunjungi negara ini untuk menikmati situs-situs bersejarah seperti Acropolis, pulau-pulau ikonik dan kegiatan wisata bahari di Laut Aegea dan Ionia. Selain pariwisata, sektor perkapalan juga merupakan bagian penting dari perekonomian Yunani. Negara ini memiliki industri pelayaran yang besar, dengan armada kapal terbesar di dunia yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Keindahan alam Yunani terletak pada kombinasi antara pegunungan yang dramatis, garis pantai yang indah, dan ribuan pulau yang tersebar di Laut Aegea dan Laut Ionia. Pegunungan seperti Pindus memisahkan berbagai wilayah, menciptakan pemandangan alam yang menakjubkan dengan desa-desa tradisional yang terletak di lereng-lerengnya. Pantai-pantai Yunani, dengan pasir putih dan air laut yang jernih, menjadi tempat ideal untuk berlibur. Sementara pulau-pulau terkenal seperti Santorini dan Mykonos menawarkan pemandangan spektakuler dengan rumah-rumah putih yang kontras dengan langit biru dan laut yang dalam. Selain alamnya yang menakjubkan, Yunani juga terkenal dengan arsitektur megah yang merupakan warisan dari peradaban kuno. Kuil-kuil seperti Parthenon di Athena adalah contoh luar biasa dari arsitektur Yunani kuno yang mencerminkan kecanggihan teknik dan estetika pada masa itu. Struktur-struktur ini, dengan kolom-kolom Dorik, Ionik, dan Korintus, menunjukkan kemajuan dalam desain bangunan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keagungan peradaban Yunani. Ibu kota Yunani adalah Athena, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Athena terletak di bagian selatan Yunani, di wilayah Attika, dan memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban sejak zaman kuno. Sebagai kota yang menjadi tempat lahirnya demokrasi, filsafat, dan seni, Athena memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Kuil Parthenon di atas bukit Akropolis adalah salah satu simbol utama kota ini, mencerminkan kejayaan budaya dan arsitektur Yunani kuno. Selain warisan sejarahnya, Athena juga merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya Yunani modern. Kota ini menjadi tempat bagi pemerintahan negara, dengan banyak institusi penting seperti gedung parlemen Yunani dan kantor presiden yang terletak di pusat kota. Athena juga dikenal karena keberagaman budayanya, dengan berbagai museum, galeri seni, dan teater yang memamerkan kekayaan warisan Yunani serta seni kontemporer. Sejarah Yunani. Sejarah Yunani dimulai pada zaman prasejarah, sekitar 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Yunani mengalami perkembangan peradaban yang sangat penting, terutama di Pulau Kreta dan daratan utama Yunani. Peradaban Minoa di Kreta muncul sekitar 3000 sebelum Masehi dan merupakan salah satu peradaban pertama yang berkembang di wilayah Mediterania. Masyarakat Minoa terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang maritim, seni, dan arsitektur. Mereka membangun istana-istana besar seperti Istana Knossos, yang dipenuhi dengan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan sehari-hari serta makhluk-makhluk mitos. Peradaban Minoa juga dikenal dengan sistem tulisan mereka yang disebut linear A, meskipun hingga kini belum sepenuhnya dapat diterjemahkan. Pada tahun 500 sampai 323 sebelum Masehi, Yunani memasuki zaman klasik yang merupakan periode sangat penting dalam sejarah Yunani, di mana terjadi perkembangan besar dalam berbagai bidang, seperti filsafat, seni, arsitektur, dan politik. Pada masa ini, Yunani mencapai puncak kejayaannya dalam banyak aspek peradaban dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak kebudayaan barat. Pada zaman ini juga, merupakan awal dari kelahiran para filsuf besar, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang memberi pengaruh besar terhadap pemikiran barat. Socrates, yang tidak meninggalkan karya tertulis, mengembangkan metode dialektika sebagai cara untuk mencari kebenaran melalui tanya jawab. Plato, murid Socrates, menulis tentang teori bentuk dan mendirikan akademi di Athena. Sementara Aristoteles, murid Plato, mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk logika, etika, dan biologi. Pemikiran mereka membentuk dasar bagi banyak disiplin ilmu yang ada saat ini. Setelah berabad-abad kemudian,
Yunani berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Bizantium dari tahun 330 hingga 1453 Masehi. Setelah Kaisar Romawi Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran ke Bizantium dan menggantinya menjadi Konstantinopel, wilayah Yunani menjadi bagian penting dari Kekaisaran Bizantium. Selama periode ini, agama Kristen Ortodoks menjadi dominan dan berkembang pesat di Yunani. Bahasa Yunani juga menjadi bahasa utama Kekaisaran Bizantium. Meskipun kekuasaan politik Yunani terpusat di Konstantinopel, banyak kota di Yunani tetap aktif dalam bidang budaya, pendidikan, dan agama. Arsitektur gereja-gereja Bizantium, mosaik maupun tradisi keagamaan dari masa ini masih terlihat dan diwariskan hingga sekarang. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman, yang secara bertahap Yunani ikut jatuh di bawah kekuasaan Ottoman. Sebagian besar wilayah Yunani dikuasai sepenuhnya pada akhir abad ke-15. Selama hampir 400 tahun, Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dan mengalami penurunan dalam otonomi politik serta kebebasan budaya. Namun, masyarakat Yunani tetap mempertahankan bahasa, agama Kristen Ortodoks, dan identitas nasional mereka yang memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional pada abad ke-19. Pada tahun 1821, dimulainya Perang Kemerdekaan Yunani melawan Kekaisaran Ottoman. Gerakan kemerdekaan ini dimulai pada 25 Maret 1821 dan dipicu oleh keinginan kuat rakyat Yunani untuk membebaskan diri dari penindasan dan menghidupkan kembali identitas nasional mereka. Perang ini berlangsung sengit dan penuh pengorbanan. Meskipun pada awalnya gerakan ini dilakukan oleh kelompok bersenjata kecil dan tidak terorganisir dengan baik, simpati dan dukungan internasional terutama dari Inggris, Perancis, dan Rusia ikut membantu memperkuat perjuangan Yunani. Intervensi militer dari ketiga negara besar tersebut dalam pertempuran Navarino tahun 1827 menjadi titik balik yang mempercepat kekalahan Ottoman. Perjuangan ini akhirnya berhasil dan Yunani secara resmi diakui sebagai negara merdeka pada tahun 1829. Untuk mengenal lebih lanjut negara Yunani, berikut 14 fakta menarik tentang negara tersebut. 1. Orang Yunani tidak menyebut negara mereka Grece seperti dalam bahasa Inggris, melainkan Hellas. Istilah ini berasal dari nama kuno yang digunakan bangsa Yunani sendiri untuk menyebut tanah air mereka sejak zaman klasik. Nama Hellas merujuk pada seluruh wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yunani, termasuk kota-kota negara seperti Athena, Sparta, dan Thebes. Sementara itu, orang Yunani menyebut diri mereka sebagai Hellenes. Sebutan ini juga berakar dari zaman kuno dan digunakan untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain di sekitar Mediterania. Istilah ini mengacu pada keturunan mitologis Helen, yang dalam mitologi Yunani adalah nenek moyang seluruh bangsa Yunani. 2. Gunung Olympus adalah gunung tertinggi di Yunani dan memiliki peran penting dalam mitologi Yunani kuno. Dalam kepercayaan masyarakat Yunani kuno, gunung ini dianggap sebagai tempat tinggal para dewa dan dewi utama seperti Zeus, Hera, Poseidon, dan Athena. Mereka percaya bahwa para dewa hidup di puncak Olympus, sebuah tempat yang tak tersentuh manusia dan diselimuti oleh awan-awan abadi. Gunung ini melambangkan kekuasaan dan keabadian dalam kepercayaan masyarakat Yunani kuno. 3. Olimpiade pertama di dunia diadakan di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia dan merupakan bagian dari tradisi keagamaan untuk menghormati dewa Zeus. Ajang ini bukan hanya perlombaan fisik, tetapi juga peristiwa budaya dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Yunani kuno. Peserta hanya berasal dari laki-laki warga negara kota Yunani, dan pertandingan dilakukan setiap 4 tahun sekali. Acara ini berlangsung selama lebih dari 1000 tahun, hingga akhirnya dihentikan oleh Kaisar Romawi Theodosius pada tahun 393 Masehi karena dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Namun, Olimpiade modern dimulai kembali pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1896, berkat upaya Pierre de Coubertin, seorang sejarawan asal Prancis. Olimpiade pertama di era modern diadakan di Athena, Yunani, dan menjadi kebangkitan dari tradisi kuno yang telah hilang selama ratusan tahun.
4. Pulau Santorini di Yunani adalah hasil dari letusan gunung berapi dahsyat yang terjadi sekitar 3.600 tahun yang lalu, yang menciptakan kaldera geologis yang kita kenal sekarang. Letusan tersebut merupakan salah satu yang paling kuat dalam sejarah manusia, yang mengubah bentuk pulau ini secara drastis. Erupsi gunung berapi tersebut juga mempengaruhi sejarah dan budaya kawasan Mediterania, terutama yang terkait dengan peradaban Minoa di Kreta. Dampak letusan sangat besar, menyebabkan gelombang tsunami dan perubahan iklim yang signifikan. Meski demikian, Pulau Santorini kini terkenal sebagai destinasi wisata utama, dengan keindahan alamnya yang dramatis, pantai-pantai vulkanik, serta bangunan-bangunan tradisional yang terletak di tepi kaldera, menciptakan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Aktivitas vulkanik di pulau ini masih berlangsung, meskipun saat ini dalam kondisi relatif aman. 5. Mata jahat adalah sebuah tahayul yang sangat umum di kalangan orang Yunani, yang dipercaya dapat membawa malapetaka atau kesialan kepada seseorang. Konsep ini berkaitan dengan pandangan bahwa seseorang dapat menyebabkan kerugian, penyakit, atau kesulitan pada orang lain hanya dengan memberikan perhatian atau pandangan yang penuh iri hati atau kebencian. Tahayul ini berakar dalam tradisi budaya Yunani yang sangat mempercayai kekuatan mata dan energi yang dapat dipancarkan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Banyak orang Yunani yang membawa benda-benda tertentu yang dipercaya bisa mengusir energi negatif. Salah satu benda yang paling umum adalah mata jahat itu sendiri, berupa jimat berbentuk mata biru yang terbuat dari kaca atau logam. Bentuk mata ini biasanya digantung pada kalung atau gelang, dan dipercaya mampu menangkal pandangan jahat yang dapat membawa malapetaka. 6. Yunani pernah memiliki sebuah pulau yang dijuluki sebagai Pulau Neraka, karena digunakan sebagai tempat pembuangan bagi narapidana dan tahanan politik. Pulau tersebut bernama Makronisos, terletak di Laut Aegea, dekat daratan utama Yunani. Selama abad ke-20, terutama pada masa setelah Perang Dunia Kedua dan selama Perang Saudara Yunani tepatnya pada tahun 1946 sampai 1949, pemerintah menggunakan pulau ini sebagai kamp interniran untuk orang-orang yang dianggap sebagai ancaman politik, khususnya mereka yang memiliki pandangan komunis atau anti-pemerintah. 7. Pada tahun 1950-an, Yunani menghadapi tingkat buta huruf yang tinggi, dengan hanya sekitar 30% penduduk yang mampu membaca dan menulis. Rendahnya tingkat melek huruf ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari Perang Dunia Kedua, Perang Saudara Yunani, serta kurangnya akses pendidikan di wilayah pedesaan dan pulau-pulau terpencil. Pendidikan saat itu belum merata, dan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu keluarga atau karena fasilitas pendidikan yang terbatas. Seiring waktu, pemerintah Yunani mulai melakukan reformasi besar dalam sistem pendidikan, dan hasil dari upaya tersebut terlihat nyata. Saat ini, tingkat buta huruf di Yunani menurun drastis menjadi hanya sekitar 5%. Sebagian besar anak-anak Yunani telah menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah, dan banyak juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 8. Teater adalah hiburan yang sangat disukai oleh masyarakat Yunani, terutama di kota Athena. Sejak zaman Yunani kuno, teater sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sampai sekarang pun, orang-orang Yunani masih sangat menikmati pertunjukan teater sebagai salah satu kegiatan favorit. Kota Athena dikenal sebagai kota dengan jumlah teater terbanyak di dunia. Di sana, ada ratusan teater yang aktif menampilkan berbagai pertunjukan, mulai dari drama kuno, cerita modern, hingga pertunjukan seni yang kreatif. Banyak wisatawan atau orang lokal pergi ke teater untuk menikmati pertunjukan dan mendukung karya seni lokal. 9. Pulau Ikaria di Yunani dikenal sebagai salah satu tempat di dunia dengan tingkat harapan hidup tertinggi. Banyak penduduknya hidup hingga usia 90 atau bahkan 100 tahun dalam kondisi yang relatif sehat. Fenomena ini membuat Ikaria menjadi salah satu dari 5 wilayah yang disebut sebagai Blue Zone, yaitu daerah-daerah di dunia di mana penduduknya hidup lebih lama dari rata-rata global. Gaya hidup di Ikaria sangat berpengaruh terhadap umur panjang penduduknya. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dan aktif secara fisik, seperti bertani,
berjalan kaki, dan bekerja di luar ruangan. Pola makan mereka juga sangat sehat, terdiri dari makanan khas Mediterania seperti sayuran segar, kacang-kacangan, minyak zaitun, sedikit daging, dan hampir tidak ada makanan olahan. Selain itu, mereka rutin mengonsumsi teh herbal dan anggur lokal dalam jumlah sedang. 10. Yunani memiliki 18 situs yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Situs-situs ini tersebar di berbagai wilayah negara dan mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan arsitektur Yunani dari berbagai zaman, mulai dari peradaban kuno hingga zaman Bizantium. Beberapa situs yang paling terkenal termasuk Akropolis di Athena, yang menjadi simbol peradaban Yunani kuno dan demokrasi. Terdapat pula reruntuhan kota kuno Delphi, tempat terkenal untuk orakel pada zaman dahulu, serta Olimpia, lokasi asli penyelenggaraan Olimpiade kuno. Masing-masing situs ini menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi daya tarik wisata utama di negara tersebut. 11. Jika kamu mengunjungi Yunani, mungkin kamu akan lebih sering melihat banyak pintu-pintu berwarna biru di rumah-rumah khas Yunani. Dalam kepercayaan tradisional Yunani, warna biru yang dikenal sebagai Kianos dipercaya mampu menangkal roh jahat dan membawa keberuntungan. Karena itu, banyak rumah di pulau-pulau seperti Santorini dan Mykonos yang menggunakan warna ini untuk pintu, jendela, dan bahkan pagar. Warna biru ini dianggap menjaga rumah dari energi buruk serta menciptakan suasana yang damai. 12. Sebelum Yunani menggunakan euro pada tahun 2002, negara ini memakai mata uang bernama drachma. Drachma dikenal sebagai mata uang tertua di Eropa yang telah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Mata uang ini pertama kali diperkenalkan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan menjadi simbol penting dalam perdagangan serta ekonomi dunia kuno. Selama berabad-abad, drachma mengalami berbagai perubahan dan sempat dihentikan penggunaannya ketika Yunani berada di bawah kekuasaan asing. Namun, setelah Yunani merdeka pada abad ke-19, drachma kembali dijadikan mata uang resmi negara. Mata uang ini terus digunakan hingga Yunani bergabung dengan zona euro. 13. Makanan tradisional Yunani dikenal dengan cita rasa yang segar, sederhana, dan menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, sayuran, rempah-rempah, dan daging. Masakan ini merupakan perpaduan antara warisan kuliner Mediterania dan Timur Tengah, dengan resep yang sudah diwariskan selama berabad-abad. Beberapa hidangan yang paling dikenal dari Yunani antara lain adalah moussaka, yaitu masakan berlapis terong, daging cincang, dan saus bechamel, serta souvlaki, yang biasanya dicari oleh kalangan wisatawan, yaitu potongan daging panggang yang disajikan dengan roti pita dan sayuran. Salad Yunani juga sangat populer, terdiri dari tomat, mentimun, bawang merah, dan keju feta, dengan minyak zaitun sebagai bahan utama dressingnya. Makanan-makanan ini tidak hanya disantap sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian penting dalam berbagai perayaan dan acara keluarga. 14. Pulau Hydra di Yunani dikenal sebagai salah satu destinasi yang unik, karena di pulau ini mobil dan sepeda motor dilarang sepenuhnya. Sesuai dengan hukum setempat, kendaraan bermotor tidak diperbolehkan beroperasi di pulau ini, menjadikannya bebas dari polusi suara dan udara yang biasa terjadi di daerah lain. Hal ini menjadikan suasana di Hydra sangat tenang dan alami, dengan pemandangan yang lebih indah karena tidak terganggu oleh kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, transportasi utama di pulau ini adalah keledai. Keledai digunakan untuk membawa barang-barang dan juga untuk transportasi orang, terutama di daerah yang terjal dan sulit dijangkau dengan berjalan kaki. Dan itulah beberapa fakta menarik tentang negara Yunani. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.